memasukkan iman ke dalam dada-dada kita, merasakan sakinah, dan Allah menolong langkah kaki kita sampai ke tempat yang mulia ini. Maka Allah berikan kita karunia berupa salat subuh berjamaah, yang 2 rakaat sebelum kita salat subuh pun telah mencukupi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian salat subuhnya disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, menjadi pembeda antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW telah mengatakan, orang yang melakukan salat subuh berjamaah khususnya, ya, maka akan dilindungi, dicukupi apa-apa yang ada padanya pada hari itu. Allahu Akbar. Maka kita sempurnakan dengan kita berzikir di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maka kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halal, dan amalan yang diterima. Maka Allah tabarak wa ta'ala kita puji, lantunkan senantiasa lisan-lisan kita dengan ucapan Alhamdulillah, yang dengan ucapan tersebut akan memenuhi timbangan kita pada hari kiamat kelak. Dan kita terus meminta pertolongan kepada Allah. Demi Allah, wahai saudaraku, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak sampai ke sini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa mengeluarkan dari lisan kita ucapan-ucapan yang baik, mengerjakan amal salih. Itu semua karena pertolongan Allah. Maka kita terus meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita beristighfar di waktu pagi ini, khususnya beristighfar, baca Sayyidul Istighfar, minta ampun kepada Allah tabarak wa ta'ala, ya. Terkhusus kita berada di bulan Ramadan, karena setiap harinya, setiap malamnya ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Maka minta ampun kepada Allah. Dan kita berlindung kepada Rabbul Alamin dari keburukan-keburukan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan amal-amal kita. Sungguh wahai saudaraku, kita ini penuh dengan dosa. Hanya saja Allah tutup aib kita. Yang tampak itu kan kelihatannya yang baik, tapi keburukan kita itu banyak dan kejelekan amal kita banyak. Maka kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sungguh barang siapa yang Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, begitu pula dia tidak akan pernah bisa mendapatkan petunjuk dari siapapun. Allah ingatkan kepada kita semua, wahai saudaraku, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Rabbul Alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Dan tentunya Allah pun mengingatkan kepada kita semua, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepadanya. Yang engkau diciptakan dari diri yang satu, Nabi Adam alaihissalam. Lalu dengannya diciptakan pasangannya. Maka dengan jalan itu menjadi banyak manusia, laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah mengajak kita untuk bertakwa kepadanya, yang dengan namanya kita saling menyebutnya. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjaga hubungan kekerabatan, menyambung silaturahim, jangan pernah merusaknya. Khususnya kita berada di bulan Ramadan, sambung silaturahim, sambung silaturahim, sambung silaturahim. Karena Allah senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah dengan kepadanya dengan ucapan yang benar. Biasakan ucapan kita itu benar. Ucapan yang benar, yang jujur itu ucapan yang dilandasi dengan ilmu. Dan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Biasakan itu. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan katanya. Bukan menurut pendapat saya,
bukan menurut pendapat fulan wa allan, tapi qala Allah wa qala Rasul. Maka siapa yang ucapannya benar, Allah berjanji. Apa janji Allah? Yang pertama, Allah perbaiki amalnya. Amal kita ini banyak yang salah, Pak. Banyak yang rusak. Kalau kita ucapannya benar, Allah berjanji akan diperbaiki amalnya. Yang tadinya bercampur antara tauhid dengan syirik, masih bercampur ya, antara yang hak dengan yang batil, maka Allah jadikan dia kokoh di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah ampuni dosa-dosanya. Lihat jalannya, Pak. Ucapannya harus benar terlebih dahulu, lalu diperbaiki amalnya, maka dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Maka untuk mendapati itu tidak ada jalan lain kecuali atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka siapa yang mendapati dirinya demikian, sungguh itulah kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW mengingatkan juga kepada kita senantiasa dalam khutbah hajat beliau senantiasa mengingatkan sebaik-baik kalamullah Al-Quran. Maka hendaknya kita terus berpegang teguh di atas Al-Quran. Terutama kita di bulan Ramadan banyak-banyak membaca Al-Quran dan jangan lupa ditadaburi. Ya, bukan sekedar membaca tapi ditadaburi. Dan sebaik-baik petunjuk untuk memahami dan menjalankan isi Al-Quran yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berpaling kepada sunnah yang lain. Cukupkanlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, gigit dengan gigi geraham kalian Al-Quran was sunnah. Maka siapa yang melakukannya, niscaya dia tidak akan pernah tersesat abadan. Selama-lamanya tidak akan tersesat. Walaupun di luar banyak fitnah, dia tidak akan tersesat. Dan Nabi ingatkan, hendaknya kalian ya menjauhi dan hendaknya kalian berhati-hati terhadap perkara yang baru dalam agama. Ya. Karena banyak sekali orang-orang yang melakukan inovasi. Ya. Hati-hati, kata Nabi SAW. Karena setiap perkara yang baru, maka dipastikan dia akan tersesat. Ya. Karena agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltum lakum dinakum. Ya, agama kita sudah sempurna kan? Sudah sempurna. Maka tidak boleh ada pembaharuan sedikit pun. Cukupkanlah dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena siapa yang jatuh kepada perbuatan yang baru pasti tersesat, dan siapa yang tersesat tempatnya di neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api di dunia ini. Baik. Selawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baik, saudaraku sekalian, sesuai dengan amanah dari panitia, melihat kita hidup di akhir zaman, maka bisa dipastikan hampir setiap orang itu dia memegang HP. Hampir setiap orang memiliki gadget. Sahih? Sahih. Ya. Bahkan anak-anak hari ini mungkin bisa dikatakan jangankan balik, belum tamyiz. Tamyiz, tahu tamyiz, Pak? Belum bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sudah diberikan yang namanya HP. Maka ya, panitia berinisiatif untuk meminta nasihat bagaimana seorang mukmin membentengi dirinya dari bencana yang sangat besar di abad ini, yakni bencana HP dan gadget. Perlu dipahami ya, bahwa sesuatu yang sifatnya mubah
yang sifatnya mubah apabila berlebih-lebihan maka menjadikan jalan kepada yang haram. Ini kaidahnya, Pak. Paham ya, Pak ya? Jadi ada halal, ada haram. Yang haram jelas nih sudah kita nggak boleh sentuh kan dalam Islam. Yang haram-haram sudah tidak boleh disentuh. Maka ada perkara yang namanya mubah. Nah ini ilmunya Pak, kaidahnya. Nah sesuatu yang mubah ketika berlebih-lebihan akan menjadi jembatan menuju perkara yang haram. Contoh, berbicara. Berbicara hukum asalnya apa? Mubah. Ya, hukumnya mubah kita bicara. Tapi ketika orang banyak sekali berbicara, ya takallam, banyak sekali dia berbicara, banyak sekali dia berhujjah. Apa yang terjadi? Dia akan jatuh kepada kesalahan. Imma dia jatuh kepada ghibah. Kan gitu. Coba ibu-ibu nih, datang nih awalnya nih kan. Ketemu nih temennya nih. Kan bagus awalnya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus tuh. Apa kabar Bu? Sehat. Itu udah bagus sudah tuh. Tiba-tiba terus ngobrol, ngobrol, ngobrol. Sampai 1 jam jadi rendang nggak Bu? Jadi rendang udah tuh. Si Fulan gimana? Oh iya kasihan dia ya, saya tahu gini-gini. Ngomongnya udah kemana-mana tuh, campur tuh. Tanpa sadar ghibah, tanpa sadar namimah. Apa kata syaitan? Lanjutkan bersama kita bisa. Nah, ya. Seseorang membelanjakan hartanya, contohnya dalam Islam. Apa kata Allah? Ya, Allah memberitakan kita memegang harta itu, belanjakan itu bagaimana kata Allah? Jangan engkau terlalu menginfakkan itu, jangan engkau terlalu pelit, dan tak boleh juga terlalu Nah, hendaknya berada di pertengahan. Lihat, karena kita ini ummatan wasata. Jadi segala sesuatu yang berlebih-lebihan ujungnya akan menjadikan jembatan menuju perkara yang haram. Itu perhatikan. Maka HP, gadget, ketika digunakan berdasarkan proporsionalnya dia, maka dia akan menjadikan kebaikan. Sifatnya mubah. Tapi ketika dia sudah berlebihan, makanya saya katakan Bapak, coba cek handphonenya itu aplikasinya apa aja. Ya, ini aplikasinya isinya cuman sosmed, ya, paling banyak YouTube, ya, nonton terus. Baca Quran udah sampai mana Pak? Ini udah hari keberapa nih hari ini? Ke-11. Udah hatam berapa kali Pak? Waduh, sekali aja belum Ustaz. Belum. Ya Allah, baru separuh Ustaz. Kalau nonton gimana nonton? Oh sehari 2 jam Ustaz. Padahal 2 jam itu kalau baca Quran dapat berapa juz tuh? Dapat 2 juz. Ya, dapat 2 juz. Tuh, capek tapi itu. Ibu tuh bilang tuh, 2 juz capek. Tapi kalau nonton gimana? Nggak capek. Ya kan? Lihat Pak. Ya. Nanti nonton sini, junto lagi ke sini. Karena biasanya di bawahnya nawarin tuh. Gitu ya. Nah ini nih ada yang lebih seru nih. Nanti udah klik ini, habis itu keluar lagi, junto lagi. Terus junto. Harusnya kan juntonya ke Quran kan. Coba ibu tadabur Bu, seru deh Bu. Ibu tadabur Al-Quran. Ibu ketemu kata-kata. Misalkan ketika Allah Jalla wa'ala ya, melaknat seseorang. Maka ibu kumpulin tuh ayat tentang melaknat. Oh ini junto ke sini. Oh dari surah Al-Baqarah junto ke surah Al-Maidah. Oh junto ke sini. Oh ternyata yang Allah laknat ini. Tulis. Ilmu bertambah. Ya. Tapi ya sedikit orang yang melakukan demikian. Maka perkara HP dan gadget ini merupakan musibah yang besar di abad ini. Karena hukum asalnya mubah, tapi kita melihatnya telah digunakan berlebih-lebihan. Ya. Maka seseorang akhirnya jatuh kepada fitnah. Terlebih berada di bulan Ramadan, tapi isinya malah lebih banyak bersosmed. Sampai-sampai mau sahur pun diposting. Lauknya diposting. Coba. Lauknya itu diposting, Pak. Ya Allah.
Alhamdulillah nih pagi ini ada nasi goreng teri. Nah, ya Allah ya. Semuanya dicurhatin di dalam HP. Jadi tempat sarangnya gibah dan seterusnya. Ya. Belum lagi banyak tipu daya. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu dengan HP? Ya, artinya dengan berita-berita di HP. Akhirnya dia menyebarkan informasi yang salah. Akhirnya dia termakan dengan fitnah. Ya, banyak sekali. Ya. Taib. Maka apa yang perlu kita bahas? Ya. Maka panitia ya juga memberikan ya masukan, hendaknya kita berhati-hati, khususnya ini kepada anak-anak kita, Pak. Khususnya kepada anak. Kita nggak mungkin membahas semuanya, tapi khususnya kita sekarang pikirkan dulu tentang anak kita dan diri kita serta keluarga kita. Tapi anak ini, para ulama menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, modal awal dari kesolehan seseorang atau kesolehan seorang anak, yakni yang pertama modalnya taufik dari Allah Jalla wa'ala. Jadi modal awalnya memang taufik. Ya. Maka apa maksudnya taufik dari Allah Tabarak wa Ta'ala? Apabila Allah Jalla wa'ala telah menakdirkan seseorang menulis di Lauhul Mahfuz, orang ini akan dijadikan orang yang salih, maka apapun yang ada di sekitarnya tidak akan mempengaruhinya. Mana dalil contohnya? Contohnya para nabi dan rasul. Nabi SAW hidup di lingkaran kehidupan orang-orang jahiliyah. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya yang bikin patung, bapaknya yang bikin berhala. Tapi dia justru menjadi Abul Anbiya. Justru dialah yang memerangi kesyirikan. Ya. Maka sudah menjadi ya kenyataan dan fakta ketika seseorang telah diberikan taufik, maka itu bisa merubah sesuatu. Ya. Maka kita harus meyakini akan demikian. Ya. Dan begitu pula sebaliknya ketika Allah tidak memberikan taufik, ya, maka dia tidak akan pernah bisa. Contohnya siapa? Putranya Nabi Nuh alaihissalam hidup bersama Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya juga, istrinya Nabi Lut satu ranjang sama Nabi Lut alaihissalam. Tetap saja keluar dari millatul Islam. Tapi jangan sampai salah paham Bapak Ibu ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang perkara takdir ya. Bab tentang takdir. Karena jangan sampai, karena akal kita nggak sampai Pak. Jangan mengatakan oh kalau begitu berarti Allah sudah takdirkan dia. Berarti ya sudah, kita pun nggak usah berusaha. Yang akan beriman, yang kafir akan kafir. Nanti ada perinciannya Pak. Ada perinciannya, sehingga seseorang tidak boleh bersandarkan kepada takdir mengatakan kalau saya ditakdirkan beriman saya akan beriman, kalau saya ditakdirkan kafir saya akan kafir, tapi hanya sepotong, dia tidak memahami secara yakni komprehensif ya. Baik. Kemudian setelah faktor dari taufik dari Allah Jalla wa Ala, maka yang menjadikan seorang itu di atas kebaikan yakni berupa ad-du'a, doa. Ini doa penting sekali Pak sama anak-anak kita Pak. Doa untuk diri kita dan anak-anak kita. Coba saya tanya, tadi sholat malam, yang tadi habis sholat subuh, yang berdoa di ketika sujudnya, adakah yang berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Jangan lupakan tuh doa itu tuh. Ya, siapa yang mendoakan keluarganya, anak-anaknya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupakan itu. Doa, doa. Dan doa itu senjatanya orang-orang beriman. Maka ini faktor yang sangat besar, ini doa. Kemudian suri tauladan. Kita sebagai orang tua Pak, perlihatkan kepada anak kita. Mungkin anak kita hari ini belum datang ke masjid. Mungkin anak kita masih ada yang
ya, belum sholat berjamaah ke masjid, atau masih malas-malasan, tapi dia lihat terus tuh di mata, dia lihat tiap hari orang tuanya kerjanya apa? Bolak-balik ke masjid, membulak-balik mushaf, baca Al-Quran di rumahnya, melihat ibunya sering saum. Demi Allah, itu akan membekas Bapak Ibu. Mungkin tidak hari ini, tapi besok. Jadi jangan pernah mengatakan, Ustaz anak saya begini-begini, jangan. Saya punya ya eh, satu relasi, Bu. Itu anaknya awalnya tukang main band, Bu. Ya. Celananya robek-robek, Pak. Ya. Tapi ibunya nggak pernah berhenti mendoakan anaknya. Tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Annallaha kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu. Maka dijadikan anak itu tiba-tiba ya bertemu dengan orang yang salih. Maka berubah penampilannya, Pak. Seketika berubah penampilannya dan tidak pernah meletakkan di sakunya kecuali mushaf. Allahu Akbar. Berubah tuh anak. Dan yang membuat saya menangis waktu itu, ya, ada suatu acara kita waktu itu di Surabaya. Maka rupanya karena tamu-tamu undangan, Bu, ya, itu kita semua dapat tiket, dapat jatah tiketnya Garuda. Jadi tinggal reimburse gitu ya, Bu, ya. Maka pada saat itu ketika dia datang, ya, orang tuanya kan karena sudah tua ini, realisasinya sudah tua, dia temenin orang tuanya, Pak. Ternyata pakai tiketnya, tiket yang lebih murah. Kalau nggak salah, dia pakai RSI ya waktu itu, kalau nggak salah. Harganya lebih murah. Dua tiketnya itu digabungkan masih lebih mahal Garuda kita, Bu. Jadi kita dikatakan oleh panitia, ya sudah diganti aja semuanya, nggak apa-apa, karena budgetnya masih tutup. Bapak Ibu tahu apa kata anak itu, Bu? Dia minta saya bicara sebentar katanya. Maka dia katakan, saya sengaja ingin menemani orang tua saya ke sini. Dan izinkan saya untuk berbakti kepada orang tua saya. Maka dia tidak mau diganti uang tiketnya. Karena saya memang niatkan lillah untuk menjaga orang tua saya. Allahu Akbar. Lihat Pak, doa didoakan berubah menjadi anak yang saleh. Ya. Maka suri tauladan penting, doa penting. Maka itu akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Yang ketiga kata para ulama, yang membuat anak-anak itu menjadi baik, ya, yakni faktor lingkungan. Faktor gurunya siapa, temannya siapa, ini lingkungannya. Ya, dan kita sudah bahas pada ya, pertemuan tentang pentingnya teman yang saleh. Al-mar'u ala dini khalil, kata Nabi SAW. Agama seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka kita perhatikan siapa teman anak kita. Dan begitu pula diri kita, siapa teman kita. Ya. Kalau temannya orang saleh, maka dia akan baik. Lihat Bapak Ibu kisah Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi. Kata Syekhul Islam rahimallahu taala, beliau mengatakan, lihat Ashabul Kahfi, tidakkah menjadi pelajaran buat kita? Anjing, Bu. Ya, yang merupakan air liurnya itu najis berat. Ya, hewan yang memiliki air liur yang air liurnya najis berat. Tapi ketika berteman dengan Ashabul Kahfi, maka dia termasuk ke dalam penghuni surga. Allahu Akbar. Anjing. Berteman dengan orang salih bisa demikian. Maka kita ini perhatikan dengan siapa kita berteman, dan anak-anak kita pun dengan siapa dia berteman, dan juga gurunya. Saya ingatkan Bapak Ibu, jangan lagi mengatakan lagi, oh Ustadz kalau saya itu ambil guru siapa saja. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Memang antum tahu, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimallahu taala, melewati majelisnya orang-orang yang tersesat, beliau menutup kedua telinganya. Kata anaknya,
Wahai ayahku, engkau ini amirul mu'minin, amirul fil hadis, amirul mu'minin fil hadis, pemimpinnya para ahlul hadis. Engkau ini fuqaha, kenapa kok lewat situ aja sambil tutup telinga? Apa kata Imam Ahmad? Wahai anakku, sungguh hati itu begitu lemah. Aku khawatir mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang batil, lalu hatiku membenarkannya. Lihat Pak, jadi jangan seperti itu. Duduklah kita, ambillah ilmu dari orang-orang yang sahih, orang-orang yang keilmuannya jelas mengambil dari Allah dan Rasulnya. Cukupkan, begitu pula anak-anak kita. Ya. Maka pastikan anak-anak kita sering duduk di majelis ilmu. Ya. Maka insya Allah dengan faktor tersebut, maka mereka akan menjadi orang yang saleh. Sebuah kaidah, lihat hadis dari hadis Bukhari dan Muslim. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Lihat, potongan yang pertama kata Nabi SAW, setiap anak terlahir di atas fitrah. Fitrah di sini banyak sering disalahartikan, Bu. Setiap anak lahir dalam keadaan suci. Bukan. Fitrah itu artinya di atas Islam, di atas al-Islam. Jadi setiap anak itu terlahir di atas fitrah, di atas al-Islam, di atas tauhid. Lalu kata Nabi SAW, fa'abawahu, lalu kedua orang tuanya lah, yuhawidunihi, au yunashiranihi, au yumajjisanihi. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majus. Maka kita ini berperan, Pak. Ini anak-anak kita mau dibawa kemana, kita yang berperan. Maka saya kadang-kadang sedih, Pak. Ada orang ini bersemangat sekali, dia kasihan. Ya. Saya ingat, Pak, kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhum melihat para pendeta-pendeta Nasrani, Bu, yang begitu taatnya sedang beribadah, Umar menangis. Kata Umar apa? Kasihan mereka ini. Dalam Al-Quran bukankah Allah telah memberikan isyarat, ya kan, orang-orang yang telah berletih-letih di dunia menyangka mereka telah berbuat kebaikan, tapi mereka akan diazab nanti di neraka. Kasihan. Nah, buat orang tua apa nih, Pak? Saya lihat kasihan, ada orang tua nih sampai habis-habisan mencari nafkah, anak saya harus sekolah nih ke luar negeri. Disekolahkanlah ke negeri-negeri kafir. Dia lupakan agamanya. Akhirnya anaknya pulang, Pak, rusak otaknya udah. Fa'abawahu, percis kata Nabi SAW, fa'abawahu, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan yuhawidunihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Ya. Saya juga punya kenalan, Bu. Mungkin saya pernah cerita di majelis ini, saya lupa ya, tapi mungkin saya pernah cerita. Dia menguliakan anaknya sampai S2 di UK, Bu. Awalnya anaknya baik nih, pakai kerudung masih ya, walaupun belum jilbab yang sempurna, tapi sudah menutup aurat. Alhamdulillah. Lalu disekolahkan S2 sampai ke UK, pulang-pulang pakai rok pendek, Pak. Pulang-pulang sudah buka aurat. Ibunya sudah ikut kajian seperti ini, alhamdulillah. Maka ibunya sedih. Maka dibawa anaknya ini, Bapak Ibu, karena baru pulang, mungkin butuh kendaraan ya. Karena orang berada. Maka kata bapaknya dan ibunya diajak ke showroom mobil yang besar. Kata bapak ibunya apa? Silakan engkau pilih mobil mana yang engkau mau. Tapi bapak dan ibu minta tolong tutup lagi auratmu. Cuman minta tutup aurat. Bapak tahu, ibu tahu apa yang dikatakan oleh si anak. Kata dia, walaupun bapak ibu membelikan seluruh isi mobil yang ada di showroom ini, saya tidak akan menutup aurat. Nangis ibunya. Tapi apa bahasa kita? Nasi sudah menjadi bubur. Siapa yang menjadikan anaknya seperti itu? Tuanya. Disekolahkan di negeri-negeri kufar.
Akhirnya rusak akidahnya, rusak pikirannya, keluar dari fitrah. Fitrahnya padahal al-Islam lalu rusak. Tapi bangga nggak orang-orang yang menyekolahkan anaknya keluar? Bangga. Dan sudah berletih-letih ngabisin uang, tapi ternyata pulang akhirnya anaknya menjadi rusak. Maka saya ingatkan Bapak Ibu, kalau kita mau ya melakukan sesuatu untuk anak kita, timbanglah dengan syariat. Bukan dilarang kuliah ke luar negeri, Bu, bukan. Tapi timbanglah anak kita ini bagaimana, lalu kuliahnya di mana, bagaimana lingkungannya nanti. Pertimbangkan, ingat akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu abqa. Sekarang tanya deh, nih di ruangan ini siapa yang pernah jadi bos dulu? Hah? Bapak pernah jadi bos, Pak. Duitnya banyak dulu ya, Pak ya. Sekarang Bapak usia sudah mau 80. Ternyata hidup gini tok kan, Pak? Nah, lihat. Yang pernah merasakan manisnya dunia, ternyata sadar pasti. Ternyata hidup gini tok. Maka jangan tertipu, wahai saudaraku. Ingatkan anak-anak kita. Makanya saya sering ingatkan bapak-bapak di sini. Nanti kalau lebaran, Pak kan biasanya ngumpul ya, Pak ya. Anak-anak kita, keluarga. Apa yang kita ingatkan? Bukan dunia, Pak. Jangan ngomongin lagi dunia itu sudah pasti dicari sama manusia. Tapi ingatkan kepada anak-anak kita, keponakan kita, cucu-cucu kita. Katakan kepada mereka, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wahai anakku. Sungguh bapakmu ini telah hidup lebih lama dari engkau dan telah mendapati dunia itu hanya akan mendapati 3 perkara, kata Ali bin Abi Thalib, meletihkan yang terus-menerus. Kemudian kesedihan yang terus-menerus dan berakhir dengan penyesalan yang terus-menerus. Siapa yang mengambil dunia semakin banyak, Pak, ingat, maka ketika berpisah dia akan semakin banyak air mata yang akan dia keluarkan. Ingat, itu rumusnya. Semakin banyak antum mengambil sesuatu bagian dari dunia, antum bersiap-siaplah air mata itu akan semakin banyak. Maka hendaknya jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Maka setiap anak ini terlahir di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah, kata Nabi, yang mengubah dirinya. Anak tersebut menjadi Yahud, wan Nasara, wal Majus. Ya, kita kadang-kadang, Pak, ya, boikot produk Yahudi. Setuju nggak, Pak? Setuju. Kalau memang produknya itu jelas-jelas digunakan untuk ya kemudaratan. Tapi yang paling penting itu bukan produknya, Pak. Karena apa saya katakan demikian? Karena Nabi SAW di penghujung hidupnya menggadaikan baju perangnya sama siapa? Orang Yahudi. Menandakan boleh nggak bermuamalah sama Yahudi? Boleh, halal. Jadi bukan masalah produknya yang paling penting. Apa yang kita tolak, yang kita boikot? Ideologinya al-Yahud wan Nasara. Ideologinya orang-orang kafir itu yang harus diboikot. Apa ideologi mereka? Al-Yahud, kata Allah, al-Maqdum, orang yang dimurkai. Gimana tuh ideologinya? Kalau beragama, pilih-pilih. Ya, saya sering sampaikan, kayak makan di warung Padang, dihidangkan semua, lalu antum ambil yang antum suka dan antum tinggalkan yang antum gak suka, kan gitu kan? Ini kan wajah-wajah pagi sore sederhana, nih wajah-wajahnya gitu nih, siang malam dan teman-temannya kan? Kan gitu kan? Nah, ambil yang suka, tinggalkan yang tidak suka. Sementara agama kita mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total. Jangan pilih-pilih. Oh, yang ini cocok nih. Kalau yang ini, ntar dulu. Jangan gitu. Ya, jangan. Ambil. Walaupun nanti aplikasinya bagaimana? Fattakullahu mastata'tum, sesuai kemampuan. Enggak semua orang sama kan? Kemampuannya beda-beda, tapi dia jangan tolak. Ideologi Nasrani apa? Waladhdallin, orang-orang yang tersesat, kata Allah Jalla wa Ala. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka beragama tanpa ilmu. Suka ngarang. Suka membuat bid'ah.
Makanya kita kaum muslimin, kenapa Nabi selalu ingatkan hati-hati dengan perkara yang baru, hati-hati. Karena itu siapa kelakuannya? Orang Nasrani. Orang Nasrani itu, Bapak lihat, saya kemarin ada relasi Pak, orang Nasrani, relasi bisnis ya. Cerita, oh Bapak besok udah mulai puasa ya Pak? Ya, oh kalau kami juga ada puasanya Pak. Oh puasanya gimana? Saya tanya. Oh kita bisa pilih. Lihat. Jadi kalau misalkan kita puasa, saya suka makan daging, ya udah saya nggak makan daging, tapi saya boleh makan ayam. Saya boleh minum susu. Saya boleh makan keju. Wah enak ya, gitu ya. Jadi suka-suka dia aja gitu. Jadi puasanya sesuai dengan kesukaannya gitu loh ya. Kalau kita kan enggak, kita punya syariat ya. Maka orang Nasrani ya beribadah tanpa ilmu. Ya. Saya sering katakan juga mereka suka nyanyi kan, kalau nanti ini hari Ahad mereka nyanyi di tempat ibadah mereka. Coba Bapak tanya, kalau lagi diskusi, kita bukan meledek Pak, tapi kita tanya dengan baik. Oh kamu nyanyi ya? Siapa yang pertama kali mensyariatkan nyanyi itu gimana? Apakah Nabi Isa alaihissalam, apakah Yesus itu nyanyi? Lagu pertama apa yang Yesus nyanyikan? Dan dimulai dari nada apa? G, F, atau E? Ternyata nggak ada kan? Nah terus nyanyi siapa yang ngajarin? Maka beragama itu sami'na wa ata'na, bukan ngarang-ngarang. Ya. Maka seperti itu. Kita tolak ideologi Yahud ya, wan Nasara wal Majus. Dan ini anak-anak kita jangan sampai terkena yang demikian. Hati-hati sekali. Maka tugas dari orang tua ya untuk menjaga kemurnian fitrah. Menjaga kemurnian fitrah artinya menjaga al-Islam. Berikan anak-anak kita yakni ilmu. Ilmu itu yang paling penting apa Pak? Akidah. Ini yang pertama ini dulu nih. Akidah. Kita kadang-kadang sibuk ngajarin anak masalah fikih. Fikihnya bagus. Sholat. Gitu kan? Diajarin tata cara sholat. Bagus, alhamdulillah. Cara puasa diajarin. Tapi esensi akidahnya dari sisi sholat nggak paham. Makanya jangan heran ada orang sholat tapi nyolong. Sholat tapi sholatnya di kuburan keramat. Kita nggak usah jauh-jauh Pak. Di Jakarta nih ada nih. Bapak kalau mau ke Rawamangun tuh ada namanya apa? Makam Jayakarta. Pernah lihat? Tuh Bapak kalau lihat malam Jumat aja nggak usah. Itu penuh tuh. Tuh ngapain orang di situ? Minta berkah sama kuburan. Ya, coba lihat. Dan itu dianggap sebagai kebaikan. Padahal itu haram. Kita disuruh meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka kembali lagi bahwa kita disuruh menjaga anak kita dari fitrah. Lalu apa yang merusak? Salah satunya HP. HP ini sarana perusak jembatan yang sangat mulus bagi anak-anak, membuang-buang waktu yang pertama Bapak Ibu. Kalau sudah di depan HP waktu berasa nggak? Cepet tuh. Tak 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 sudah zuhur. Wah nggak berasa nih. Ada orang hari ini berpuasa Bu, oh daripada keluar nanti aus nanti ini, main handphone aja, main handphone. Lihat dia tuh, nonton berita doang kok kata si bapak ya. Padahal pembawa acaranya wanita tanpa menutup aurat. Udah tuh, itu sampai zuhur pahala udah minus. Udah habis sudah. Setan sudah kan terus ya. Antum jangan pikir melihat aurat wanita itu biasa-biasa saja, enggak. Antum melihat lalu membiarkan pandangan yang kedua, yang ketiga, karena pandangan yang pertama yang dimaafkan. Kalau nggak sengaja, ya. Kata Nabi, siapa yang melihat sesuatu yang haram, lalu hendaknya dia langsung palingkan, dia tundukkan pandangannya, maka dia nggak berdosa. Tapi kalau dia enjoy, dia nikmati, dia ulang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, terus, maka terus argo dosa berjalan. Allahu Akbar. Nah, akhirnya apa? Habis. Dan yang paling jelas tadi, membuang-buang waktu. Padahal waktu ini perkara yang paling mahal. Al-waktu, kita pernah bahas ya, keagungan waktu Pak. Pak,
Bapak kalau tanya sama orang-orang yang kaya yang sudah tua hari ini, ya, ada salah satu ya riset ya orang-orang yang sudah kaya yang istilahnya punya saldo itu luar biasa. Lalu ditanya, Pak, kalau Bapak bisa kembali ke usia 20-an, mau nggak ditukar seluruh asetnya? Kata dia mau. Kalau saya bisa balik ke usia 20 tahun, saya mau, saya kasih semua aset saya. Asal bisa balik ke usia 20-an. Allahu Akbar. Ternyata waktu itu sangat mahal. Makanya orang itu membuang-buang waktu. Salah satunya HP. Lalu hari ini banyak anak-anak sibuk main game. Hati-hati nih Bapak Ibu. Ya. Maka apa yang menjadi batasan untuk mereka? Ilmu tadi. Kalau anak ini paham akidah, dia tidak akan membuang-buang waktunya, Pak. Kemudian lihat lagi apa? Bersosmed. Di sosmed ini bahaya sekali, Pak. Ya. Jangankan anak kecil, kita saja yang sudah gede ketika bersosmed jatuh nggak tuh pada dosa besar banyak? Banyak. Gibah, namimah. Dapat berita baru seret, langsung share, forward kemana-mana. Hati-hati, Pak. Hati-hati sekali. Karena sosmed ini banyak sekali kerusakannya. Ya, menjatuhkan, ingat, kita menjatuhkan harga diri seorang muslim, maka itu akan mendatangkan mudarat buat diri kita di akhirat, bahkan di alam kubur. Kata Nabi SAW, salah satu azab kubur itu datang dari perkara namimah, suka mengadu domba. Dan itu banyak terjadi di sosmed. Ya. Banyak terjadi di sosmed karena bersosmed. Ya. Saya kasih contoh, ada kasus, Bu. Ada seseorang, ya, ini orang ini kebetulan dia memiliki beberapa istri. Ya. Qadarullah, dia memang Allah takdirkan memiliki beberapa istri. Ketika dia sedang berjalan bersama istrinya yang lain, ada yang lihat nih, dipoto, seret, sosmed kan, di-share ke A, ke B, ke C, dan ke istri yang lainnya dari orang ini. Apa yang terjadi, Pak? Berantem, Pak. Oh, enak ya, dan seterusnya lah ya. Akhirnya ribut, terjadi keributan. Sampai akhirnya terjadilah perpisahan. Allahu Akbar. Gara-gara sebuah foto. Tapi lihat syaitan bagaimana mengemasnya. Kata yang moto, saya hanya ingin memberikan informasi yang benar. Supaya orang tahu, padahal itu bukan kebenaran, itu justru menghancurkan antara suami dengan istri. Dia menjadi duta-dutanya syaitan. Ini nggak benar, Bapak Ibu. Lihat, sosmed itu bahayanya luar biasa. Ya. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, terlepas dari apapun, saya katakan hati-hati. Hati-hati dengan sosmed ini. Ya. Maka HP ini, Pak, Bu, sangat berbahaya. Kemudian HP ini membuat orang, khususnya anak-anak, bak kelelawar. Tahu kelelawar, Pak? Hidupnya di waktu malam. Siangnya tidur. Malam tuh asik dia tuh. Yang main game, yang bersosmed ria, tuh malam itu enak dia tuh. Sampai akhirnya anak itu paginya sholat subuhnya kesiangan, bahkan bablas. Sekolahnya jadi tidak baik. Ini sudah masalah yang luar biasa ini kita temukan. Maka hati-hati sekali dengan HP. Ya. Maka saya ingin ingatkan kepada orang tua, ya, lihat, perhatikan kaedahnya Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai orang tua perhatikan. Dari sunnah Nabi SAW, kata Nabi, man ra'a min munkar, ya, siapa yang melihat, ya, kemungkaran, ya, falyughayyiruhu biyadihi, maka hendaknya dia rubah dengan kedua tangannya. Fa in lam yastati, kalau dia nggak mampu, fa bilisani, maka dengan lisan, ya. Fa in lam yastati fa biqalbi, kalau nggak mampu juga baru dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah yang selemah-lemahnya
iman. Tapi maksudnya apa? Kita nih udah tahu kemungkaran dari HP. Untuk anak contohnya, kok malah beliin anak HP? Kasihan teman-temannya pada punya HP. Jangan begitu, Bapak. Kalau kasihan justru jaga anak kita. Ini jelas-jelas fitnah. Mau dia nangis, mau apa? Jangan, saya katakan. Kecuali memang sudah butuh. Misalkan sudah mulai kuliah, perlu komunikasi ketika dia berangkat, ya, dan seterusnya. Memang butuh. Atau orang sudah mulai kerja, ya. Ini anak sekolah, buat apa HP? Memang kemarin ya musibah terbesar itu ketika COVID itu ya Pak ya. Itu terbukanya tuh pintu fitnah saya lihat. Ketika COVID maka keluarlah kebijakan PJJ kan, pembelajaran jarak jauh. Akhirnya belajarnya pakai HP. Akhirnya setelah itu HP menjamur. Semua anak seolah-olah harus punya HP karena dengan alasan belajar. Padahal itu semua batil. Tidak dibenarkan demikian. Maka saya nasihatkan ya kepada kita semua ya, hendaknya HP itu tidak dimudah-mudahkan. Tadi kata Nabi SAW, kalau engkau telah melihat kemungkaran, jelaskan kemungkarannya HP ya. Ya, orang-orang dewasa, anak-anak, apalagi bapak ibu hati-hati sampai dia buka situs porno. Ya, ini merusak akalnya. Allahu musta'an. Ya, ini sudah banyak terjadi, pemerkosaan di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Ya, maka berhati-hati saya katakan, berhati-hati sekali dengan perkara demikian. Maka jangan bermudah-mudah. Tadi, kalau kita mampu rubah dengan kedua tangan kita. Artinya kita yang punya kekuasaan di bawah kita, anak-anak kita, istri kita. Itu kekuasaan kita tuh Pak. Maka jangan bermudah-mudah membelikan HP, jangan. Berikan kalau memang butuh. Kalau tidak butuh, jangan Pak. Ya. Kemudian tadi ketika kita berikan pun, lalu berikan nasihat, berikan ilmu, dan dia harus akidahnya dimantapkan Pak. Lihat orang kalau akidahnya mantap, tauhidnya lurus, maka dia akan tahu Allah itu punya sifat maha melihat contohnya. Maka orang yang betul-betul mengimani tentang Allah itu maha melihat, malu nggak dia Pak? Malu, dia membuka sesuatu yang haram, aduh Allah lihat. Malu saya. Ya. Allah Sami, Allah maha mendengar. Malu saya dengar-dengar musik. Malu, ntar Allah gimana nih? Malu Allah mendengar saya. Ya. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena yang bahaya ini Pak, HP, gadget itu akan membutakan hati. Ini ada nasihat yang bagus dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, ya, Al-Abad Al-Badr, ya. Beliau memberikan nasihat, ya. Kata beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Beliau meminta isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Tabaraka Taala. Setelah itu beliau ya memuji Allah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Lalu beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan meminta keberkahan kepada Allah Tabaraka Taala, ya, dan juga kepada hambanya dan rasulnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, kata beliau. Maka beliau menjelaskan nikmat terbesar kata beliau yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin berupa hidayah al-Islam. Lihat. Jadi beliau pertama ingatkan kepada kita, Bu. Nikmat terbesar kata beliau yang dikaruniakan kepada kaum muslimin adalah hidayah al-Islam. Dan kata beliau pembebasan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ya. Jadi kita harus bersyukur dulu nikmat Allah udah kasih kita Islam, ya. Lalu diberikan pembebasan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Maka hidayah al-Islam kata beliau merupakan nikmat yang tidak dapat dibandingkan dengan nikmat apapun, enggak bisa. Ya. Maka di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang muslim yakni nikmat akal, nikmat kesehatan. Maka ada dua nikmat besar nih, akal dan kesehatan. Maka sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka gunakan nikmat itu di atas ketaatan kepada Allah.
dan jangan engkau lakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kemudaratan. Jangan. Karena ini bentuk syukur kita, Bu. Ya. Nah, kemudian setelah itu kata beliau, ya, selain itu juga tidak menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah yang dapat memudaratkan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka beliau ingatkan, i'lam, ketahuilah, kata beliau, penggunaan gadget, penggunaan HP adalah sesuatu yang sangat marak, yang sangat lumrah pada hari ini. Maka ini merupakan nikmat yang pertama beliau ingatkan. Tapi bila dimanfaatkan untuk kebaikan, itu menjadi nikmat. Tapi kata beliau akan menjadi bencana ketika digunakan untuk keburukan. Maka orang yang berakal dan memiliki akal yang kokoh, yang ingin menasihati dirinya sendiri, maka ia hanya menggunakan barang-barang tersebut, yaitu HP dan gadget tersebut, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Apa, Bu, contohnya, Bu, Bapak Ibu, kalau punya HP ini? Ini padahal gampang tapi jarang dipakai. Sapa, Pak, sambung silaturahim. Coba Bapak nih, ya, pilih dulu paman, bibi, lalu ucapkan, assalamualaikum, apa kabar paman, apa kabar bibi, alhamdulillah. Bapak tahu nggak, ucapan itu cuma sederhana, itu pahalanya besar di sisi Allah. Itu tuh, punya HP tuh dipakai buat gitu. Yang masih punya orang tua, telepon, assalamualaikum umi, gimana kabarnya. Ini nelpon orang tua nggak pernah. Hah? Sapa paman, bibi nggak pernah. YouTube aja yang ditonton. Ya, maka punya HP itu digunakan untuk yang bisa mendatangkan Sekarang di HP hampir semua orang bisa untuk download aplikasi Al-Quran contohnya. Saya sangat rekomendasikan ada namanya aplikasi Tadabbur Al-Quran. Itu disusun oleh Ustadz Firanda, ya. Bagus sekali beliau menyusunnya. Dan itu, Bu, Ibu bisa setel murotalnya, Ibu bisa baca tafsirnya, ada tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, ada tafsir Asy-Sya'bi. Itu banyak sekali ilmunya, Pak. Bapak belajar, ambil 2 ayat, Bapak baca tafsirnya. Oh, ini pesannya Allah. Baca. Ya. Maka Syekh menasihatkan kita untuk menjaga kenikmatan. Lalu beliau mengatakan lagi, berhati-hatilah dengan HP karena itu bisa menjadi penyakit buta. Buta apa? Bukan buta matanya, tapi buta hatinya, kata beliau, ya. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hajj di ayat ke-46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Lihat, sebab bukanlah mata yang menjadi buta, tetapi hati itu yang ada di dalam dada, fis sudur. Hati itu yang menjadi buta. Kenapa buta? Karena apa yang terus dia lihat. Apa yang dia melihat kemungkaran, terus dia terpapar, akhirnya buta hatinya. Ya. Maka lihat, Pak, orang yang sudah menyibukkan dirinya dengan HP, dengan gadget, dengan perkara-perkara yang berlebih-lebihan, apa yang terjadi? Sesat. Ada orang membunuh, terinspirasi cara membunuh gara-gara nonton HP. Ada orang terinspirasi untuk melakukan kejahatan gara-gara nonton HP. Maka Syekh mengingatkan lagi, Nabi SAW bersabda, nikmatani, ada 2 nikmat, kata Nabi SAW, maqbunun fihima kathirun minan nas, yang banyak manusia tertipu akannya. Apa itu? As-sihatu wal faraq, kesehatan dan waktu luang. Maka beliau nasihatkan apa? Kita lagi sehat, lalu Allah berikan waktu, maka jangan dihabiskan untuk perkara-perkara HP. Gunakan membaca Al-Quran. Ya, saya sering mengatakan, Bapak Ibu, coba kita baca surah terpendek dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Kautsar. Inna aqtainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu 10 detik aja nggak nyampe, Bapak Ibu. Bapak tahu berapa pahalanya? Lebih dari 400 kebaikan. Padahal kata Nabi SAW mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi 1 huruf alif, 1 huruf lam, 1 huruf mim, 1 huruf. Maka kalau ibu baca tadi inna a'tainakal kautsar,
sampai selesai itu lebih dari 40 huruf. Dan setiap huruf itu kata Nabi diganjar dengan 10 kebaikan. Allahu Akbar. Tapi orang buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Ya. Dan kaidah yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam hadis Bukhari. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khuffatil jannatu bil makarih, wa khuffatin naru bisyahwat." Ini kaidahnya. Surga itu kata Nabi dikelilingi dengan perkara-perkara yang enggak disukai. Makanya tadi ibu belakangan bilang kan, kalau baca Quran 2 juz sudah capek tuh Ustaz tuh. Memang betul, jiwa itu terasa berat. Bersedekah itu berat, tapi kalau belanja tas kan enak. Ya, kan gitu tuh. Ya, maka surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, seperti orang mendaki naiknya, Bu. Tapi di ujung sana akan melihat matahari ketika terbit, betapa indahnya. Di atas itu ada surga yang kenikmatannya tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di hati. Sementara kata Nabi, wa khuffatin nar, dan apa-apa yang ada di neraka, sedangkan yang dikelilingi oleh neraka itu semuanya bisyahwat, cocok dengan syahwat. Ya. Coba zina enak nggak? Enak. Orang tuh kalau berzina, Bu, enaknya tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya, saya tuh bikin seperti itu. Dia misalkan contohnya dia berhubungan jima sama istrinya, itu rasanya enaknya biasa. Tapi ketika dia berselingkuh, itu enaknya dari ujung kepala sampai ujung kakinya lebih enak. Kok bisa? Memang itulah jalan menuju neraka. Seperti jalan turunan, ujungnya jurang. Allah suruh kita sabar, tahan. Maka kita Ramadan ini, makanya salah satu pembelajaran kita apa? Berusaha untuk menginjak pedal rem dalam hidup. Sabar dengan perkara yang ya seperti itu yang haram. Jangan dilakukan. Bisyahwat. Ya. Maka ini yang dinasihatkan oleh Syekh ya, bahwa HP ini hati-hati ya. Dan di dalam HP itu ada kebaikan, ada keburukan. Hendaknya orang-orang beriman dia menjadikan HP ini sebagai jalan kebaikan dan menjauhi dari keburukan. Ya. Dan tadi ingat sifatnya sederhana, sesuatu yang kepada surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak nyaman terkadang. Ya, yang letih iya, tapi sesuatu yang dikelilingi oleh neraka yaitu sesuatu yang cocok dengan syahwat. Ya. Kita tinggal cek aja diri kita masing-masing. Ya, kita nggak usah ngomong ke orang, tapi kita lihat. Kalau kita merasakan, oh ini asik nih terus nih, gibah asik, nonton asik, ini hati-hati, jangan-jangan ini membawa diri kita kepada neraka. Ya, maka hendaknya kita bijak dalam menggunakan HP. Ya, saya terus terang Pak, ini HP yang saya pegang ini bermanfaat luar biasa. Ya, ini isinya hadis, isinya Al-Quran, tafsir, memudahkan. Saya nggak perlu lagi kayak dulu bawa-bawa kitab. Kalau dulu kita kajian bawa kitab banyak, supaya harus buka referensi satu-satu. Sekarang bawa satu HP sudah bisa buka. Mau Sahih Bukhari, ya Sunan At-Tirmidzi, mau Abu Daud dan seterusnya kita bisa buka dari satu HP. Jadikan yang demikian nikmat dari Allah untuk kita bertakwa kepadanya. Ya, untuk kita bertakwa kepadanya. Ibu-ibu apalagi di akhir Ramadan jangan sibuk buka Shopee dan teman-temannya. Ya, ya. Hendaknya ya sibukkan membuka mushaf Al-Qur'an. Perbanyak mentadaburi Al-Qur'an. Biar air mata kita terus berderai. Ingat dosa-dosa kita, Bu. Sebentar lagi kita mati, ingat. Ini wajah-wajah di hadapan saya kan wajah-wajah dekat lagi mati ini, benar loh. Saya bukannya nakut-nakutin, betul Bapak Ibu, ya. Termasuk yang bicara ini udah dikit lagi mati. Nah, ya kan? Makanya sudah tua tapi jangan sampai bandel ya. Gitu. Jadi insya Allah ya menjadi hamba Allah yang salih ya. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya karena waktu kita yang terbatas. Tapi ada pertanyaan mungkin? Ya, ini dulu satu pertama, nanti habis ini Bapak.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya nyimak mengenai ini Ustadz, yang Ustadz bicarakan tadi mengenai uh, mengenai ini Pak, anak orang kaya Ustadz yang dia kuliah di UK dan tiba-tiba dia melepas hijabnya Ustadz ya, Ya, dan orang tuanya sangat menyesal sekali. Apalagi bapaknya Ustadz ya, bapak ini yang paling bertanggung jawab di akhirat nanti ya. betul. Itu gini Ustadz, saya terang mengenai itu, apakah bapaknya itu bisa sedikit memaksa Ustadz? Jadi karena kan bapak itu kan tanggung jawabnya benar Ustadz ya. Jadi itu gimana Ustadz ya? Apakah bisa dia ditarik gitu Ustadz ya? Dia memaksa Ustadz itu. Kamu harus gitu. Itu Ustadz gimana? Makasih. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Pertama kaidahnya, sebagaimana tadi yang Bapak sudah sampaikan sendiri, ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Maka hendaknya engkau menjaga dirimu, ya, lalu menjaga keluargamu. Maka hukumnya di sini kata para ulama wajib. Wajib seseorang menjaga dirinya, thumma kemudian keluarganya. Maka hukumnya wajib. Maka apakah boleh seseorang memaksa, ya, memaksakan kepada anaknya dan istrinya untuk menutup aurat, misalkan untuk sholat dan seterusnya yang sifatnya wajib? Maka Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala telah menjawabnya, justru wajib. Memang dia wajib memaksanya, Pak. Tapi memaksa di sini bukan berarti melakukan kekerasan. Bedakan ya, Pak ya. Memaksa itu bukan dengan kita melakukan kekerasan, bukan kita dengan melakukan penganiayaan. Ini harus diluruskan. Tetapi memaksa di sini kita melakukan segala bentuk upaya agar selama dia berada di dalam kekuasaan kita atau berada di bawah, yakni kepemimpinan kita, wajib atas kita untuk yakni mengajak mereka taat kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi contohnya itu anak tadi ya, dia nolak. Terus gimana? Ya dia tetap wajib. Bahkan tidak bisa dengan cara baik-baik, maka harus dengan cara yang lebih tegas. Ya kan? Misalkan contohnya, dia tidak berikan uang atau tidak dia berikan pakaian kecuali pakaian syar'i. Supaya anaknya nggak ada pilihan, harus pakai pakaian yang syar'i. Karena yang dibelikan adalah pakaian yang syar'i. Jadi keluar rumah wajib. Setiap hari harus, kalau bahasa kita mungkin ngomel, tapi bukan ngomel yang nggak jelas, tapi terus dengan nasihat, Pak. Karena ingat agama itu ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Dan memang nasihat itu, Pak, akan terus. Karena kullu bani Adam khata. Anak Adam itu pendosa. Dan khata itu artinya apa, Pak? Dosa yang diulang. Makanya harus diingatkan terus. Bapak Ibu coba perhatikan seluruh isi ceramah, seluruh isi ya dakwah para nabi kan sama. Kenapa kok sama disampaikan terus, ulang-ulang? Karena manusia tempatnya lupa, tempatnya dosa. Maka terus diingatkan lagi. Sudah diingatin aja masih nakal nggak? Masih. Coba kita bicara contohnya ekonomi ribawiyah. Kaum muslimin sudah tahu kan itu riba? Udah. Tapi masih juga kan? Iya. Makanya perlu nasihat nggak? Terus nasehatin terus. Ya. Sudah tahu Nabi SAW mengingatkan jangan berbuat, ya, memotivasi, jangan melakukan inovasi dalam beragama. Masih banyak kayak yang bikin inovasi? Banyak. Yang ngarang-ngarang banyak. Nah, tapi gimana? Terus kasih nasihat, Pak. Tujuan kita bernasihat, tapi bukan berarti kita mengintimidasi orang, tidak. Tapi dengan cara terus memberikan, nah begitu pula tadi dengan anak kita. Lakukan, Pak. Paksa, iya dipaksa. Tapi dengan berbagai upaya. Bagaimana teknisnya? Yang paling tahu orang tuanya. Karena dia yang tahu selanya kan. Kita nggak bisa menstandarisasi itu bagaimana enggak. Tapi ada aturannya. Begitu pula wanita kan. Kata Nabi SAW, seorang wanita disuruh untuk taat kepada suaminya. Untuk tidak berbuat nusyus. Tidak melakukan kedurhakaan. Kalau dia masih nakal, boleh pukul nggak? Boleh. Pukul kakinya kata Nabi. Dan pukulnya itu bukan untuk menyakiti, tapi sebatas bentuk ketegasan dan tidak boleh membuat dia maksudnya sampai tersakiti yang
misalnya masuk rumah sakit, tidak. Tapi kita memperlihatkan ketegasan kita sebagai seorang suami, bukan dibiarkan. Karena kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah dayyus, tidak akan masuk surga seorang dayyus yang membiarkan anak dan keluarganya bermaksiat kepada Allah. Jadi harus dimasak, iya, tapi dengan upaya yang positif ya Pak ya. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, dari catatan yang saya bikin tadi, orang yang akidahnya kurang suka mubah. Mubah artinya berlebihan, jadi salah. Jadi pantas teman saya banyak salahnya itu Pak Ustadz. Dia berteman sama Netanyahu, sama si Trump, bandit dia Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Iya, ya betul. Ya. Seorang yang berlebih-lebihan, ya, apalagi dalam masalah duniawi ya, ujung-ujungnya pasti akan tersesat, ya, tersesat. Kita nggak boleh. Makanya contoh aja kepada pemimpin, Pak. Ya, bagaimana kita kepada pemimpin? Kan dalam akidah Ahlussunnah, seorang ulama saja, Pak, tidak boleh jadi penjilat pemimpin, tapi juga bukan pencela pemimpin. Itu Ahlussunnah tuh di tengah-tengah. Kalau pemimpinnya berbuat salah, dia nasihati dengan cara yang baik. Kan gitu. Nah, tapi dia juga bukan deket-deketin penguasa supaya dapat posisi, supaya dapat fulus. Gak pernah. Dahulu Pak, ketika ya di zamannya Atha bin Abi Rabah, Atha pernah mendatangi khalifah dengan keledainya yang tua. Sesampainya maka dia berikan nasihat kepada khalifah. Dia berikan nasihat A, B, C. Setelah itu Pak, dia pulang. Bayangkan, mau dikasih bungkusan dinar, satu kantong yang perlu dinar. Kata Atha, aku tidak datang untuk ini. Bahkan dikasih minum, kata Atha, aku pun tidak butuh minum dari engkau. Pulang. Hanya ingin memberikan nasihat kepada pemimpin. Tapi dengan cara yang baik, tadi saya katakan dia. Maka itulah ya, seseorang tidak berlebih-lebihan, termasuk ya bagaimana dia bersikap ya dengan ya, artinya ketika berdakwah ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ibu? Cukup? Ya. Menghilangkan? Maksudnya? Oh, mau menghilangkan syariat zakat. Batil. Batil ya. Makanya zakat termasuk dari rukun Islam. Maka tidak boleh, ini saya ingatkan juga Bapak Ibu ya, setiap tahun yang sudah masuk nisab, masuk haul ya, hartanya masuk nisab. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Berapa tuh hari ini emas? Nah, hitung aja sendiri ya. Kali 3 juta ya sekarang ya. 1 gram 3 juta ya. Hampir lah. Nah. Gram. Iya. Saya ditanya nih Pak kakak saya. Yang sisanya itu bagaimana Pak Ustaz? Oh, saya ngerti maksud Ibu nih. Jadi gini Bu, maksudnya nisab 85 gram emas itu adalah batasannya. Seseorang terkena zakat. Jadi yang dihitung tetap nilai akhirnya. Contoh, tadi Ibu punya 100 gram emas. Yang dihitung dari 100 gram, bukan 85. Jadi 85 itu limit dasarnya. Jadi contoh, ada orang punya emas 79 gram. Belum masuk nisabnya. Tapi kalau nisab yang sudah sampai 85 gram emas, lebih dari itu apalagi, maka harus mengeluarkan zakat. Zakat itu, ingat Bapak Ibu, itu haknya orang miskin. 8 asnaf. Jadi kalau nggak dikeluarkan, itu kita punya hutang, dosa loh. Dosa besar. Ya. Banyak orang menunda-nunda. Karena memang masalahnya Bu, ketika uangnya sudah banyak, itu yang bikin goyang. Ya. Zaman dulu emas masih 1 juta nih misalkan ya. Berarti kan 85 gram emas kan 85 juta. Anggap dia punya duit 100 juta. 100 juta kalau keluarin zakatnya 1/40 atau 2,5% kan berarti cuma 2,5 juta kan? Itu masih enteng ngeluarinnya. Tapi ketika dia punya duit 10 M,
Berapa 10 M berarti zakatnya? 250 juta, Pak. Waduh, satu mobil nih. Kan gitu kan? Pikirannya mulai berhitung tuh setan di situ. Satu mobil nih, sayang nih. Padahal tetap harus dia keluarkan karena itu haknya orang miskin. Ketika dia tunda, sama saja dia sedang memakan api neraka. Maka keluarkan. Dan sudah haul, sudah 1 tahun hartanya lebih dari nisab. Ya Bapak Ibu ya. Ini kalau yang memang jatuh di bulan Ramadan, keluarkan Pak. Jangan ditunda-tunda. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya sebetulnya zakatnya tuh haulnya itu di bulan Rajab misalkan. Tapi ntar saya keluarin ini di Ramadan aja boleh nggak? Saya jawab, Pak, Bapak kan gajian nih bulan Februari misalkan. Saya kasih aja nanti di bulan April boleh nggak? Enggak lah. Boleh nggak? Saya tanya. Hah? Nah, pasti nggak boleh kan? Nah, tuh Bapak lucu, giliran gaji Bapak nggak boleh ditunda, giliran hak orang miskin ditunda-tunda ya. Jadi nggak boleh ya Pak ya. Kalau sudah masuk, kamu berikan. Itu bukan hak kita. Ya, biasakan itu. Dan dalam memberikan zakat ada keberkahan. Lihat, Allah akan nanti kokohkan hartanya, diberikan kebaikan, anak-anak yang solih dan seterusnya. Jadi keluarkan zakatnya. Ibu-ibu yang punya emas simpanan, ingat yang kena zakat emas simpanan, Bapak Ibu. Emas logam mulia, memang niatnya untuk disimpan. Emas perhiasan kalau niatnya disimpan jadi zakat. Tapi kalau dipakai niatnya nggak ada zakatnya. Ya. Tapi saya rasa nggak ada yang pakai emas 1 kilo kan nggak ada ya? Pakai emas gitu. Ada orang Madura. Oh ada ya? Oh Masya Allah ada ternyata. Saya baru tahu ya ternyata ada. Ya. Iya, taib. Ya. Iya. Saya keluarin itu sehingga akhirnya saya Kalau kita punya anak asuh, dalam arti anak asuh ini bukan merupakan tanggungan kita dan dia termasuk dalam fakir miskin, boleh, nggak ada masalah. Kita boleh mengeluarkan zakat kepada anak-anak yatim, ya, duafa yang ada di, misalnya kita punya yayasan, ya, lalu mereka sekolah di situ untuk kebutuhan mereka, maka kita berikan zakat kepada mereka, boleh. Kenapa? Karena mereka bukan tanggungan kita. Yang nggak boleh kemana zakat? Ke anak, ke orang tua. Itu nggak boleh. Jadi ke atas dan ke bawah Pak, ingat ini ya. Ke atas dan ke bawah tuh nggak boleh. Jadi ada orang lucu dia, Ustadz orang tua saya nggak punya, jadi saya kasih zakat. Ente bakhil. Ya. Orang tua dikasih zakat ini bakhilnya minta ampun. Atau anak itu tanggungan kita, maka nggak boleh kita berikan zakat. Ya, nggak boleh. Tapi kalau saudara boleh. Bapak punya saudara kandung nih, miskin. Itu lebih utama Pak, memberikan zakat harta kita kepada kerabat kita, pahalanya 2. Pertama pahala dari zakatnya, kedua pahala silaturahim. Maka kata para ulama, hendaknya perhatikan dulu di samping kiri kanan kita, yaitu kerabat kita. Jangan orang berbuat baik kemana-mana, saudara sendiri nggak dibantu, keponakan sendiri nggak dibantu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi berikan harta kita kepada yang berhak. Baik, perhitungannya sama seperti zakat biasa, Bapak. Nah, Taib, ini bagus nih. Pak, jatuh temponya nggak boleh pakai bulan Syamsiyah, tapi pakai Qamariyah. Jadi Bapak di bulan apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram, Bapak pilih. Itu nisabnya haulnya di bulan apa. Maka ketika masuk, keluarkan di bulan itu. Jadi bukan bulan Syamsiyah, itu yang pertama. Ya, kemudian tadi perhitungannya, Bapak zakat itu Pak, boleh Bapak berikan kepada, kalau zakat Bapak memang banyak sekali, tentunya Bapak bagi-bagi. Tapi kalau seandainya Bapak zakatnya, contoh, hanya untuk memenuhi kebutuhan satu orang miskin hidup. Jadi caranya sebetulnya ngitungnya Pak, kalau di fatwa di Lajnah Daimah contohnya, orang miskin itu kalau dapat zakat untuk biaya hidupnya 1 tahun. Bahkan. Contoh ada si A miskin, ya, kebutuhannya berapa setahun ya hidupnya? Untuk makan, kontrak, kan gitu ya. Terus misalkan dia punya anak 1 atau 2, dihitung, ternyata kebutuhannya 1 tahun hidupnya 50 juta misalnya. Maka kita berikan zakat 50 juta. Untuk
kehidupan dia. Itu yang paling afdal. Tapi bukan berarti harus seperti itu. Kalau kita cuma kasih 10 juta, kita kasih 1 juta, boleh? Boleh. Tapi kalau di sana mungkin saking uangnya orangnya banyak, Pak, jadi dikasih. Termasuk para pelajar, Bapak tahu para pelajar yang menuntut ilmu di Saudi ya, belajar itu dari uang zakat. Dari uang zakat, karena boleh termasuk fi sabilillah, orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang berperang itu termasuk fi sabilillah. Ya. Tapi jangan salah arti juga tidak termasuk fi sabilillah seperti orang bangun masjid, nggak boleh. Ya. Pendapat yang rajih, membangun masjid tidak boleh dengan uang zakat. Ya. Tidak boleh dengan uang zakat. Ya. Karena sebagian ada yang bangun masjid dengan uang zakat. Maka saya ingatkan itu pendapat yang sangat lemah ya. Maka yang lebih utama dia gunakan fi sabilillah, yang dimaksud adalah jihad untuk perang. Dan yang kedua, yakni untuk orang-orang yang menuntut ilmu syar'i karena dia membutuhkan pertolongan, dan tentunya menuntut ilmu ini bagian dari jihad. Ya. Bapak Ibu ini dari rumah datang ke sini majelis, sampai pulangnya dihitung seperti berjihad. Ya, orang yang menuntut ilmu itu dihitung seperti berjihad. Ya, maka hendaknya ya orang yang berjihad itu, ya para pelajar yang safar hidupnya susah di sana banyaknya, makanya mereka dibantu dengan uang zakat. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.